Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 21. Baik, di sini diberikan himpunan S A, B, C, D, E, F, himpunan A, B, D, F, dan himpunan B, B, C, E. Diagram Venn-nya untuk himpunan-himpunan tersebut. Nah, pertama kita harus pahami dulu untuk membuat diagram Venn, kita harus menyelidiki apakah ada yang saling beririsan atau tidak. Ya. Sekarang karena himpunan S-nya di sini A, B, C, D, E, F, otomatis himpunan A dan himpunan B berada di dalam S. Karena kotak yang petak ini adalah himpunan semesta kita. Oke, untuk yang akan kita selidiki sekarang adalah bagian himpunan A dan B-nya aja ya. Apakah ada yang beririsan? Kita lihat di sini ada B, di sini juga ada B, kemudian ada lagi yang lain. Nah, tidak ada. Otomatis di sini kita memakai diagram yang ada tanda irisannya. Dan ternyata di sini ada 2. Ya. Antara A ataupun B. Ini kedua-duanya sama, tidak ada yang membedakan. Karena mungkin ada kesalahan. Kemudian kenapa tidak yang C? Karena ini menandakan tidak memiliki irisan. Dan kenapa tidak yang D? Karena ini menandakan bahwa semua B ada di A. Dan itu tidak benar. Jadi jawaban kita A dan B. Lanjut kita pada soal yang ke-22. Dari diagram Venn di samping himpunan A jika dinyatakan dengan mendaftarkan anggota-anggotanya adalah. Nah, A ini dia. Anggotanya semua yang ada di dalam ini adalah anggota si A. Nah, bagaimana yang di sini? Iya, dia juga ada di A. Kondisinya seperti yang Kakak jelaskan di bagian D yang ini tadi, bahwa semua anggota B juga ada di A. Jadi, siapa aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan itu adalah D. Lanjut kita soal nomor 23. Dari sekelompok anak terdapat 10 anak yang gemar membaca majalah, 12 anak gemar membaca surat, dan 8 anak gemar dua-duanya. Banyak anak dalam kelompok itu adalah. Nah, kembali lagi pada soal yang sebelumnya, Kakak sudah jelaskan bahwa untuk diagram Venn ini biasakan kita menggunakan gambarnya terlebih dahulu. Di sini ada 10 anak gemar membaca. A, 10 anak gemar membaca. B, 12 anak gemar membaca surat. Kemudian gemar dua-duanya 8. Nah, diingat lagi informasi di sini itu adalah ada kemungkinan si anak juga menyukai gemar membaca surat, tidak hanya membaca majalah. Jadi, untuk mengetahui yang gemar membaca majalah saja, kita kurangkan dengan yang kedua-duanya. Artinya di sini 2 dan di sini 4. Sip. Otomatis keseluruhan anak ada berapa? 2 tambah 8 tambah 4, yaitu 14 anak. Jadi jangan adik-adik tambahkan langsung mentah-mentah semuanya ya. Jadi kita harus kurangkan dulu per kategorinya itu dengan yang gemar kedua-duanya, atau mungkin kalau 3 himpunan gemar ketiga-tiganya. Oke, kita lanjut nomor 24. Pada gambar di samping besar DBC. Nah, DBC. Jadi ini ya. Hati-hati dalam menentukan sudut. Karena ini urutan sangat menentukan ya adik-adik. Jadi untuk kalau kita bayangkan cuman hanya B, ada 2 kemungkinan, B yang sebelah kanan atau B yang sebelah kiri. Nah, kaki-kakinya inilah yang menentukan B yang sebelah mana. Ternyata sebelah kanan ya. Nah, untuk menentukannya, apa saja yang diberitahu pada soal? Di sini ada sudut C diketahui 35 derajat.
Kemudian apalagi ini adalah sudut siku-siku. Seharusnya di soal dikasih tahu ya. Kalau misalkan tidak diberikan secara kata-kata, mungkin dengan simbol dengan tanda siku seperti ini. Baik, ini 90 derajat, otomatis di sini berapa? Kita cari dulu. Total dari sebuah segitiga sudutnya adalah 180 derajat. Kalau sini sudah diisi 35, di sini 90, totalnya ada berapa untuk sudut yang mana dulu kita cari, yaitu ABC. ABC sama dengan 180 derajat dikurang 90 derajat dikurang 35 derajat. Ini 90 nih pengurangannya, dikurang lagi dengan 35, kita dapatkan 55 derajat. Tapi ini belum hasil akhir, karena kita harus kurangkan lagi dengan sudut berpelurus. 180 derajat kurang 55 sama dengan 55, sama dengan 125 derajat. Jadi ini jawabannya. Nah, ini ada dua cara ya. Untuk cara yang kedua, adik-adik harus pahami bahwa sudut luar segitiga, ini kan segitiga. Sudut luar segitiga itu sama dengan jumlah dari dua sudut yang tidak berdekatan. Jadi kalau kita mau nyari yang ini, sudut DBC, kita bisa langsung jumlahkan 35 derajat ditambah 90 derajat. Dapat 125 derajat. Jadi terserah nanti mau pakai yang mana. Lanjut kita nomor 25, sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua jarum pada pukul 4.00. Kalau kita ilustrasikan pada jam dinding, ini kan jam 3. Kalau jam 4 otomatis di sini. Nah, kira-kira dia sudutnya lancip, siku-siku, tumpul, atau sudut lurus. Kita tahu kalau ke pukul 3 itu merupakan sudut siku-siku. Artinya ini lebih dari siku-siku, merupakan sudut tumpul. Lanjut kita nomor 26. Pada gambar di samping adalah segitiga ABC. Besar sudut BAC. BAC. Nah, ini ya yang 4X adalah, ini kita menggunakan konsep jumlah sudut pada segitiga, yaitu 180 derajat. Kita jumlahkan keseluruhan yang ada di sini. Kebetulan sudutnya menggunakan variabel X. Kita jumlahkan semua. Jadi di sini kita harus cari dulu nilai X-nya itu berapa. 4 tambah 5, 9, tambah 3, 12. Ingat lagi penjumlahan pada suku-suku yang sama, itu boleh langsung kita jumlahkan koefisiennya. 13X, 180 derajat. Jadi X-nya boleh di sini langsung kita bagi 13. Kita dapatkan, ini 12 ya. 12. Nah, 180 dibagi 12 kita dapatkan 15 derajat. Itu baru X, sehingga nilai X kita 4X kita 4 kali 15, yaitu 60 derajat. Lanjut kita nomor 27. Pada gambar di samping luas segitiga ABC berapa? ABC. ABC. Oh, jadi yang paling besar. Nah, di sini hanya ditanyakan rumus. Kita hanya tinggal menentukan mana yang alas, mana yang tinggi untuk luas segitiga. Alas kalau kita ambil AB, maka tingginya adalah CD. Adakah yang seperti itu? AB kali CD. Tidak ada. Nah, sekarang berarti kita harus pakai alternatif yang lain. Karena yang dijadikan alas tidak hanya AB, bisa BC, bisa AC. Kita coba yang BC. Nah, kalau BC alasnya, siapa tingginya? Yang tegak lurus dengan BC, yaitu DA atau AD. Ada? Ada. Kalau tidak ada, alternatif ketiga adalah kita ambil alasnya AC. Nah, tingginya siapa? Tingginya adalah EB. Untuk yang ini nggak ada ya, karena memang udah ada yang benar, yang A. Lanjut kita nomor 28. Pada layang-layang di samping PR-nya 12, kemudian PS ini 10, kemudian QT-nya di sini 14, dan luas segitiga PRS.
PRS ini 48 cm persegi, maka luas layang-layang. Nah, kita tulis dulu rumus untuk luas layang-layang. Rumus luas layang-layang diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Jadi di sini kita harus tahu terlebih dahulu berapa panjang diagonal 1, berapa panjang diagonal 2, kemudian kita bagi 2. Nah, di sini informasi yang baru kita dapatkan adalah belum cukup satu pun ya. Jadi belum lengkap. Diagonal 1 misalkan kita ambil yang tegak, ini QS, ini baru ada QT-nya 14, sedangkan ST-nya belum ada. Untuk PR-nya udah ada, ini 12, artinya sebelah kanan juga 12. Jadi ini diagonal pertamanya udah diketahui 24, yang keduanya belum. Nah, inilah fungsi dari segitiga ya, luas segitiga yang di atas, atau kita bisa pakai Pitagoras. Jadi dia ngasih kita dua pilihan. Nah, adik-adik yang udah bisa Pitagoras, jadi di sini kita mencari tinggi ya. Kita misalkan aja sebagai T, maka akar dari sisi yang miring kuadrat. Ini PR 12O. Jadi ini 6 ya. 6 kurang 6 kuadrat. Jadi di sini 12. 6 kuadrat 100 kurang 36, akar 64 yaitu 8. Kita dapatkan bagian yang T ini 8. Artinya untuk diagonal yang kedua kita tambahkan 14 ditambah 8. Jadi 12 kali, ini hasilnya 22, kita bagi 2. Kita sederhanakan, ini dapat 6. 22 kali 6 hasilnya adalah 132. Jadi jawabannya dapat D. Atau dengan menggunakan luas segitiga juga bisa, dengan kita cari tingginya, yaitu luas segitiga adalah alas kali tinggi bagi 2. Karena tingginya belum diketahui, jadi untuk alasnya tadi adalah 12 kali T bagi 2. Oke. Luasnya 48, 12 kali T bagi 2, ini bisa kita bagi, dapat 48 sama dengan 6T, T-nya 48 bagi 6, dapat 8, sama ya, 8. Oke, lanjut nomor 29, keliling persegi yang luasnya 529 cm adalah. Untuk keliling persegi rumusnya kita tahu 4 kali sisi. Untuk rumus luas kita tahu sisi kali sisi. Luasnya sudah diketahui 529, ini sama juga dengan S kuadrat. Sehingga untuk mencari nilai S-nya kita akarkan saja 529. Nah, kira-kira ini berapa? Adik-adik cari perkalian yang 2 angka ini ya. 2 angka dikalikan di belakangnya itu 9. Ada 2 kemungkinan, ada 3 atau ada 7. Nah, di depannya angka berapa? Karena ini 5, hasil kuadrat yang mendekati 5 adalah 2. Nah, jadi ini ada 2 kemungkinan, 23 kali 23 atau 27 kali 27. Nah, sekarang coba kita kali. Kalau 23 kali 23 itu hasilnya 529. Jadi jawabannya adalah 23 untuk sisinya. 23. Kemudian keliling tinggal kita kali 4. Kita dapatkan 4 kali 3 12 sisip 1, 4 kali 2 8 tambah siang sisip 1, jadi 92. D. Lanjut kita ke nomor 30. Luas suatu persegi sama dengan luas persegi panjang dengan ukuran 48 cm kali 12, maka panjang sisi. Kita lakukan kesamaan luas persegi sama dengan luas persegi panjang. Luas persegi rumusnya sisi kali sisi, luas persegi panjang rumusnya P kali L. Ini S kuadrat, P kita ada 48, L kita ada 12. Oke, kita kalikan dulu. 48 kali 12, 16, 8, 9, 8 kali 1, 8, kali 4. Dijumlahkan, 9 tambah 8, 7. Ini dapat 5, 7, 6. Langkah selanjutnya adalah kita akarkan 5, 7, 6 ini, cara yang sama dengan yang tadi. Nah, ini ada 2 angka.
perkaliannya. Ya, ini ada 2 angka, lain 6 kali 6 ada lagi 4 kali 4, 16. Kemudian untuk angka yang di depan yang mendekati 5, hasil kuadrat mendekati 5 yaitu 2 kali 2, 4 ya. Nah, ini karena di sini nggak ada 26 otomatis 24. Oke, sampai di sini pembahasan untuk soal kelas 7. Semoga adik-adik bisa memahami penjelasan. Jika ada kesalahan ataupun hal yang kurang dipahami, silakan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.